Ramadan, welcome holy month Ramadan, welcome Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga salawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para siswa dan siswi, anak-anakku yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa hidup ini tidak akan pernah sepi dari yang namanya ujian. Selama kita hidup, selama itu pula kita akan senantiasa bertemu dengan yang namanya ujian. Bahkan kehidupan dan kematian sendiri Allah ciptakan dalam rangka menguji hamba-hambanya. Siapa di antara mereka yang paling baik amalnya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Surat Al-Mulk ayat kedua. Kehidupan ini akan senantiasa selalu disertai dan diiringi oleh ujian. Nah, bentuk-bentuk ujian amat banyak jenisnya. Kesedihan, kesenangan, kegembiraan, suka dan duka, semua itu bisa jadi ujian. Harta, benda, kemiskinan, kekayaan, ilmu, jabatan, kesengsaraan, semua itu adalah bentuk-bentuk ujian. Dan di antara bentuk-bentuk ujian yang lainnya adalah amal soleh dan ibadah. Allah Subhanahu wa ta'ala menguji hamba-hambanya lewat amal soleh dan ibadah, lewat perintah-perintahnya, lewat larangan-larangannya. Seluruh perintah Allah dan seluruh larangannya merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menguji kita siapa yang baik, siapa yang paling baik ketakwaan dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jika berbicara ibadah adalah ujian, maka kita akan tegaskan di sini bahwa di antara ibadah-ibadah yang paling terasa ujiannya, yang benar-benar kita terasa diuji oleh Allah lewat ibadah tersebut, itu adalah ibadah puasa. Nah, hari ini kita ingin mengambil pelajaran dari ibadah puasa tentang hakikat ujian. Yang pertama, di balik beratnya dan sulitnya ibadah puasa, ada kemudahan yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Di balik sulitnya berpuasa, di balik beratnya kita berpuasa, ada kemudahan yang Allah kehendaki dari diri kita. Baik kemudahan bagi agama kita maupun bagi akhirat kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 165, "Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra."
Yang artinya, barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bahwa bulan Ramadan telah tiba, maka hendaklah dia berpuasa. Dan barang siapa yang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar, maka boleh ia tidak berpuasa dan membayar puasanya, mengqadha puasanya di hari yang lainnya. Allah menginginkan dari diri kalian kemudahan, Allah tidak menghendaki dari diri kalian kesulitan. Perhatikan, Allah menghendaki dari diri kita kemudahan, dan Allah tidak menghendaki dari diri kita kesulitan. Ibadah puasa memang berat, ibadah puasa memang sulit, tapi di balik berat dan sulitnya ibadah puasa, ada kemudahan yang Allah kehendaki untuk diri kita semua. Begitu juga dengan ujian-ujian. Di balik ujian-ujian yang menimpa kita, ada hikmah di baliknya. Apa itu? Yaitu Allah menginginkan kebaikan pada hamba-hambanya. Allah menginginkan kemudahan-kemudahan bagi hamba-hambanya. Dan di balik setiap ujian, selalu Allah berikan dua kemudahan. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat Al-Insyirah, Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik satu kesulitan ada dua kemudahan. Di balik satu kesulitan ada dua kemudahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Lis-shaimi farhatani, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Yang pertama, kebahagiaan ketika ia berbuka, ketika ia berhari raya, dan yang kedua, kebahagiaan ketika ia berjumpa dengan Tuhannya. Ada dua kebahagiaan di balik sengsaranya berpuasa, di balik sulitnya berpuasa. Begitu juga dengan ujian-ujian. Ada dua kemudahan di setiap satu kesulitan. Yang kedua, hikmah dari hakikat ujian, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah memberikan ujian kepada hambanya kecuali hambanya tersebut mampu untuk menghadapinya. Kalau kita belajar matematika di bab perbandingan, kita akan mempelajari tentang tanda perbandingan. Siapa yang tahu? Siapa yang ingat tanda perbandingan apa saja? Ya, sama dengan, lebih kecil atau lebih besar, atau lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan. Ini adalah tanda-tanda perbandingan dalam rumus perbandingan. Ya. Nah, dalam hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala, keadilan dan kasih sayangnya, selalu ujian lebih kecil dari kemampuan seorang hamba untuk menghadapinya. Misalnya Pak Guru berikan soal kepada kalian, mana perbandingan yang paling tepat pada soal di bawah ini? Yang pertama, ujian sama dengan kemampuan seorang hamba dalam menghadapinya. B, ujian lebih kecil daripada kemampuan seorang hamba untuk menghadapinya. C, ujian lebih besar dari kemampuan seorang hamba dalam menghadapinya. Mana jawaban yang paling benar? Dalam hikmah dan keadilan Allah, jawaban yang paling benar adalah ujian selalu lebih kecil dari kemampuan seorang hamba untuk menghadapinya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang hamba kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kita
selalu memiliki kemampuan lebih besar untuk menghadapi ujian-ujian yang diberikan oleh Allah. Dan ujian selalu lebih kecil daripada kemampuan yang kita miliki. Jadi kita harus selalu optimis ketika kita mendapatkan ujian-ujian, bahwa kita telah diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadapinya. Tinggal yang dibutuhkan adalah kita berpikir, merenung, mencari jalan keluar tersebut, mencari dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk jalan keluar tersebut, untuk jalan keluar dari ujian-ujian tersebut. Nah, anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah hakikat ujian yang bisa kita petik dari ibadah puasa. Mudah-mudahan apa yang sedang menimpa kita hari ini, ujian yang sangat besar sekali, insya Allah kita semua mampu untuk menghadapinya. Kita semua mampu untuk melewatinya. Karena apa? Karena Allah selalu berikan ujian lebih kecil dari kemampuan kita untuk menghadapinya. Aqulu qauli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, welcome holy month Ramadan, welcome